diberkati Tuhan, supaya dipulihkan, supaya beban kita diangkat. Kita ada di sini karena kita mengasihi Tuhan. Kita ada di sini karena kita cinta Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan karena kita cintakan Tuhan, ketika hubungan kita manis dengan Tuhan, saudara datang dengan sakit penyakit, karena engkau kontak dengan Tuhan, maka terjadilah kesembuhan. Ketika engkau datang dari rumah saudara ditekan dengan ekonomi, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan karena engkau cinta kepada Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan, sekalipun dompetmu kosong, karena engkau bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengalirkan berkatnya kepadamu. Amin. Jadi kita datang ke sini bukan supaya disembuhkan. Kita datang ke sini bukan supaya saudara diberkati, bukan itu utama. Kita datang ke sini karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau bersekutu dengan Tuhan, karena kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita mau bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, gejolak apapun, pergumulan apapun, separah apapun penyakitmu, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, Yesus menjadi jawaban. Amin. Sama seperti seorang saudaraku, orang-orang sakit, dia yakin ketika dia ada saudaraku datang ke rumah sakit dan dia bertemu dengan dokter atau bertemu dengan orang yang menangani dia percaya ada sesuatu saudaraku yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan lagi sakit. Demikian juga ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, semua persoalan kita, semua pergumulan kita akan ditolong Tuhan. Amin. Jadi tema kita saudara, hidup bersama Tuhan yang bangkit dalam hidup kita. Dalam ayat firman Tuhan saudaraku, dikisahkan mengenai hal Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sedang ketakutan karena peristiwa kematiannya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ia hadir di tengah-tengah mereka dan melakukan 4 hal yang merupakan panduan bagi kita. Ada 4 hal yang dikerjakannya. Ketika saudara kasih Tuhan, Yesus disalibkan dan Yesus dikuburkan. Di mana murid-murid Yesus, di mana saudara baik laki-laki baik perempuan, mereka ketakutan melihat orang Yahudi. Jangan-jangan kita juga nanti diserangnya. Sehingga mereka saudara ketakutan, mereka masuk di satu tempat dan mereka kunci pintu rapat-rapat. Tapi Tuhan saudara tidak mau mereka tetap dirundung oleh ketakutan. Amin. Sehingga saudara ketika pintu rumah di mana mereka berkumpul itu dikunci, Tuhan hadir di sana untuk menyenangkannya. Demikian juga bagi kita. Rasa takut apapun yang menghantui saudara, musim-musim corona seperti ini saudara, dan engkau gelisah dan ekonomi juga saudaraku sangat terhimpit. Ketika engkau takut, ketika Tuhan hadir dalam hidupmu, maka saudaraku ketakutan itu tidak akan lagi terjadi. Amin. Ketika engkau datang kepada Yesus, engkau tidak perlu lagi takut, karena ada damai sejahtera yang diberikan Tuhan bagi saudara, ada pengharapan yang diberikan Tuhan bagi saudara, ada jaminan yang diberikan Tuhan bagi saudara. Amin. Jadi mari hidup bersama dengan Tuhan yang bangkit. Jangan hidup dengan kehidupanmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, tetapi hiduplah bersama dengan Tuhan. Karena Yesus menjadi jawaban bagi kita. Yesus saudara kasih Tuhan yang memberikan satu penolong yang luar biasa bagi kita. Yesus yang menjadi masa depan kita. Amin. Haleluya. Yang pertama saudara kasih Tuhan yang menghendaki kita hidup dalam damai sejahteranya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ada 4 hal saudara yang harus kita alami dalam kehidupan kita setelah kita hidup di dalam Kristus. Maka hidup kita tidak akan lagi bermasalah. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus
Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya katakan, di dalam ayat firman Tuhan di atas tadi dikisahkan perihal Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan karena peristiwa kematiannya. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Ia hadir di tengah-tengah mereka dan melakukan empat hal yang merupakan panduan bagi setiap kita untuk hidup bersama Dia dan yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang pertama, ia menghendaki kita hidup damai sejahtera. Amin. Dalam bagaimanapun situasi dunia ini, dalam bagaimanapun situasi keadaan yang saudara alami di dalam hidup saudara, lewat kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mau kita tetap mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia ini kepada kita. Ada banyak sekarang ini saudara di mana-mana, yang menjadi mata pencarian orang, yaitu wisata, permandian. Kenapa sekarang ini saudaraku hidup wisata-wisata? Karena di dalam kehidupan manusia sekarang ini gak ada lagi damai. Jadi mereka mencari damai dengan saudaraku cara-cara dunia. Ada mereka mencari damai di Danau Toba. Ada mereka mencari damai saudara kasih Tuhan ke Bali. Ada mencari damai ke Bukit Lawang. Ada mencari damai saudara kasih Tuhan. Tapi damai sejahtera yang daripada Tuhan kekal adanya. Ada yang gak ada uang, ada damai sejahtera kita. Amin. Maju berusaha kita tidak maju, tetap ada damai sejahtera, tetap ada pengharapan. Kita percaya ada tuntunan Tuhan bagi kita. Ada penyertaan Tuhan bagi kita. Ada berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Jadi yang menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Ayat 19 dikatakan di sini jelas saudaraku. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Dia akan berikan berkat sesuai dengan masalah-masalah yang saudara alami saat sekarang ini.